036 akan matikan yang enggak matikan dulu yang apa? Tommy matikan dulu, punya Tommy matikan dulu. Ustaz bisukan ya. Nanti Nasabila Ustaz bisukan dulu. Oke. Khusus yang ngomong aja. Maaf sebelumnya Ustaz. Baiklah, saya Yaza Nofriani, NIM 2013030036 akan membacakan makalah makalah kami yaitu yang berjudul tentang manusia, peradaban dan kebudayaan. Yang pertama, manusia. Manusia tersusun dari dua unsur. Yang pertama, fisik, tubuh kasar, jasmani. Yang kedua yaitu non-fisik dan rohani. Dan rohani ini terbagi pula menjadi dua, yaitu yang pertama ruh dan kedua akal. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk mampu menciptakan piranti kehidupan, yaitu seperti kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, dan kebutuhan sosial. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di muka bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, karena manusia mempunyai akal pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, dan bisa membatasi diri dengan perbuatan yang tidak dilakukannya. Dan kita bisa memilih perbuatan mana yang baik atau positif dan mana yang buruk atau negatif buat diri kita sendiri. Bukan hanya itu saja. Pengertian manusia secara umum adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Setelah itu, ada beberapa pendapat lain, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan sebagai makhluk budaya, manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhinya sendiri dengan sempurna tanpa berhubungan dengan manusia lain. Manusia dalam kehidupannya memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai makhluk Tuhan, yang kepada Tuhan memiliki kewajiban untuk mengabdi pada Tuhan. Sebagai individu harus memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Dan beberapa menurut para ahli yaitu, yang pertama Ludwig Binswanger, menurut beliau, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengada, yaitu suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Yang kedua yaitu menurut Thomas Aquinas, menurut beliau, manusia itu adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Yang ketiga menurut Marx, menurutnya manusia adalah entitas yang dapat dikenali dan diketahui. Kalah yang kedua, kepada pemalah kalah yang kedua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan wajahnya Tommy. Waalaikumsalam Tampilkan warahmatullahi wajahnya Tommy. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy, NIM 2013030033. Baiklah, saya akan makalah peradaban. Peradaban kata adab, kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan sebagainya. Peradaban merupakan hak tertentu dari kebudayaan manusia kemajuan itu yang dicirikan oleh tingkat
yang secara kebangsaan peradaban dengan pengertiannya dengan kata kebudayaan yang bersamakan dengan kata apa dalam dan dan kultur peradaban kebudayaan yang teknologi bangunan seni kegenaraan dan ilmu pengetahuan maju konteks peradaban lebih banyak didefinisikan dalam ekonomi teknologi wujud kebudayaan idea wujud kebudayaan sebagai satu ide-ide gagasan nilai dalam peraturan pelakuan wujud kebudayaan sebagai bentuk terpola dari dalam masyarakat benda wujud kebudayaan segala benda-benda hasil karya Quran surat Hud ayat 61 yang artinya mengatakan yang artinya dan kepada kaum Hud kami utus saudara mereka Salih dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada Tuhan bagimu selain dia telah menciptakan dari bumi tanah dan menjadikan pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan kepadanya kemudian bertobatlah kepadanya sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan dalam memperkenalkan doa hambanya peradaban yang maju pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya satu sistem pemerintahan yang tertib serta diterapkan hukum dan peraturan yang melindungi segenap rakyat yang hidup di dalamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Salatin 13030038. Yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan kebudayaan dengan peradaban. Kebudayaan dan peradaban memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana kebudayaan dan peradaban memiliki unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencarian, dan wadah penyimpanan. Makanan sama-sama merupakan nilai sosial, norma ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang dapat individu dalam kelompok masyarakat sama-sama terbentuk dari pola pikir dan sikap mental suatu kelompok itu sendiri. Menurut Albion Small, peradaban merupakan kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengendalikan dorongan dari dasar kemanusiaannya, di mana peradaban ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Sedangkan kebudayaan lebih mengacu kepada kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengendalikan alam. Pengendalian alam ini melalui ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Menurutnya, peradaban memiliki hubungan perbaikan yang sifatnya kualitatif. Peradaban menyangkut kondisi batin dari manusia, dan kebudayaan lebih mengacu pada yang bersifat faktual, material, relevan, dan juga konkret. D. Problematika peradaban pada kehidupan manusia. Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Silakan yang bertanya pertama, silakan. Izin bertanya moderator.
Ana moderator, izin bertanya Ana. Kepada Fatih dipersilahkan untuk bertanya dan buka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ridwan Mafiroh, NIM 201313030042. Ingin bertanya kepada kelompok pemakalah, jelaskan hubungan antara kebudayaan dan manusia, dan bagaimana manusia bisa mempertahankan kebudayaan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatih. Yang selanjutnya Izin bertanya moderator. kepada Miko, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mihku Al-Ghifari dengan NIM 20130056 ingin bertanya seputar pengertian manusia. Di dalam kitab Mantiq dijelaskan, al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu hewan yang berpikir. Sudah pemakalah jelaskan kenapa manusia disebut hewan yang berpikir. Apa maknanya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miko. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Pada Fitra Salim dipersilahkan. Perempuan dulu, perempuan. Tunggu dulu. Perkenalkan, Perempuan nama ada? saya Fitra Salim. Perempuan ada nggak? Perempuan dulu. Dengan Salim. NIM 2030053. Perempuan dulu. Tunggu. Ingin bertanya kembali kepada pemakalah, yaitu coba jelaskan kembali apa hubungan antara manusia dengan peradaban itu sendiri. Sekian, terima kasih. Ambil perempuan satu. Baiklah, Ambil perempuan satu. terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemakalah dan beri waktu kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tunggu. Natali, itu perempuan kan nggak ada, cowok aja. Ada Fatih, ada Niko, ada Salim. Yang perempuan saya minta satu aja. Tasya Desta Junanda. Kepada Tasya Desta Junanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Buka videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Desta Junanda, NIM 2013030059. Ingin bertanya kepada pemakalah, apakah pria menikah dengan dua wanita itu masih dibilang budaya atau tidak? Tolong jelaskan menurut pemahaman pemateri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tasya Rajaiza. Baiklah, saya Raza Nofriani, NIM 2013030036 akan menjawab pertanyaan dari saudara Miko. Pertanyaannya itu, apa maksud dari manusia itu hewan yang berpikir? Maksudnya itu, manusia harus menggunakan akalnya agar hidupnya tidak sia-sia seperti pisau yang tumpul. Manusia adalah hewan yang berpikir. Kalau manusia tidak berpikir atau tidak menggunakan akalnya, maka yang tinggal dari manusia tersebut hanyalah hewannya saja. Itu menurut kata Aristoteles. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan dari Tasya. Apakah
suatu kebudayaan. Poligami merupakan suatu kebudayaan yang dilakukan oleh sekalangan masyarakat Hindu pada zaman dulu. Namun pada praktiknya dalam sejarah, hanya raja dan kasta tertentu yang melakukan poligami. Poligami mungkin juga terjadi karena terpaksa yang dilakukan karena berbagai alasan. Misalnya karena tidak mempunyai keturunan atau tujuan politik raja-raja Hindu. Sekian. Enggak apa-apa, lanjut. Menurut saya, poligami tersebut bukan termasuk kebudayaan karena tidak semua orang atau tidak di setiap masyarakat melakukan hal tersebut atau melakukan poligami. Jadi menurut saya tidak termasuk sebuah kebudayaan tersebut. Sekian, terima kasih. Izin menjawab, termasuk kebudayaan dikarenakan pada zaman jahiliyah dulu memiliki istri lebih itu telah menjadi kebudayaan dan tradisi. Sekian.